Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia bersama saya Romo Yohanes Susanto MSC. Merenungkan peristiwa iman dalam perayaan hari ini, Maria mengunjungi Elisabet. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan atau menyimak 3 hal seputar perayaan pada hari ini. Yang pertama, bagi saya, peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet itu mengajak kita untuk merenungkan perihal kerja rahmat Allah. Maria, sebagai wanita muda, dia tak pernah berharap untuk mengandung seorang bayi sedemikian cepat. Tetapi ia mendapat. Sementara Elisabet itu sangat berharap, tapi dia terlambat untuk mendapat rahmat itu. Bagi saya, cerita ini atau kisah iman ini menjadikan kita berpikir bahwa rahmat itu ternyata bukan soal cepat atau lambat. Rahmat Tuhan itu bukan soal apakah saya mendapatkannya dengan cepat atau lambat, tapi soal bagaimana kita percaya pada kerja Allah. Allah yang mengukur waktu. Dia tahu kapan saat yang tepat untuk rencananya. Dialah sang pemilik waktu. Maka kita tidak boleh semacam mendesak Tuhan untuk menjadikan sesuatu seukuran kepentingan kita berdasarkan waktu dari kebutuhan dan keinginan kita. Maka yang dibutuhkan adalah sikap iman yang membuka diri pada realitas apapun yang kita sekarang sedang jalani, menjalaninya dengan rasa syukur dan mengisi apa yang bisa diisi, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan sampai kita tinggal pada sebuah tuntutan-tuntutan yang terus-menerus, yang justru membuat kita meratap, mengeluh, dan akhirnya ngambek, dan ujung-ujungnya mempersalahkan, lalu meninggalkan Tuhan. Renungan yang pertama ini sekali lagi mengajak kita untuk berpikir bahwa rahmat Allah, misteri rahmat itu bekerja tidak sesuai atau tidak selalu berdasarkan ukuran waktu kita. Kita percaya bahwa Allah tahu kapan waktu dan tempat yang tepat untuk rencananya. Yang dibutuhkan dari kita adalah keterbukaan hati untuk hal itu. Yang kedua, peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet ini bagi saya mengajarkan tentang bagaimana hubungan antar generasi, yang tua dan yang muda. Maria sebagai wanita muda mendapatkan peneguhan dan afirmasi dari Elisabet, seorang yang lanjut usia. Tidak ada kecemburuan di sana, tidak ada iri hati, tidak ada perasaan saya lebih superior, saya lebih senior, dan semacam itu. Tidak ada. Allah memakai siapapun yang Dia mau. Entah itu orang tua, entah itu orang muda. Tidak ada unsur superioritas dan senioritas di dalam rencana kerja Sang Ilahi. Di hadapan Allah tidak ada yang seperti itu. Disinilah sebenarnya kita diajak untuk merenungkan aspek kerendahan hati. Karena acap kali realitas kita di dunia ini, kita menuntut bahwa kita yang lebih awal, harusnya kita yang lebih tahu semuanya. Kita seringkali berpikir bahwa saya sudah cukup lama pada jalan tertentu, maka seharusnya misteri itu dibukakan bagi saya dan bukan bagi orang yang baru masuk misalnya. Nah, cara berpikir seperti ini saya harapkan pelan-pelan kita kikis di balik perayaan Maria mengunjungi Elisabet. Yang tua meneguhkan yang muda. Betapa indahnya hidup ini andai kata perjalanan kita memakai prinsip relasi Maria dan Elisabet. Selanjutnya, saudara-saudariku, yang ketiga, perayaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang peranan dari Roh Kudus. Roh Kudus mengajak kita untuk membahasakan kehendak Allah, ya, bukan membahasakan kehendak diri sendiri.
Kalau kita percaya akan adanya Roh Kudus, maka kita percaya bahwa Roh Kudus itu menuntun kita untuk membahasakan kehendak Allah dan bukan membahasakan kepentingan diri sendiri. Jadi, andai kata relasi dan komunikasi kita satu sama lain lebih condong membahasakan kepentingan diri daripada kepentingan Allah, ini sudah jelas bertentangan dengan Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya, sehubungan dengan Roh Kudus ini, kita tahu bahwa dari Roh Kuduslah dinyatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, dan pernyataan itu disampaikan oleh Roh Kudus melalui bibir dari Elisabet. Dia menyatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dialah yang pertama, manusia pertama yang mengungkapkan identitas dari bayi yang dikandung oleh Maria, sekaligus juga meneguhkan dan menegaskan siapa itu Maria sebenarnya. Maka terdorong oleh Roh Kudus itu pula, kini kita tanpa keraguan-raguan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Maria adalah Bunda Tuhan. Saudara-saudari, selamat merayakan perayaan pada hari ini Maria mengunjungi Elisabet. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan ketiga hal yang tadi saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah teraktualisasi di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua.